sekarang ada saja jasa yang disewakan orang demi mendapatkan uang. Entah karena peluang bisnis atau memang permintaan akan jasa tersebut yang meningkat. Di beberapa negara ada jasa penyewaan yang cukup aneh atau tak lazim. Di antaranya ada penyewaan rahim, pacar, bayi, badut penguntit, hingga peziarah. Bayaran jasa-jasa itu pun ada yang mencapai puluhan juta rupiah untuk satu kali penyewaan jasa. Berikut 7 jasa aneh yang disewakan versi on the spot. Layanan jasa yang satu ini bisa dibilang unik, sebab Anda bisa menyewa pria paruh baya yang berusia 50 tahunan untuk menemani Anda yang sedang kesepian. Cukup dengan membayar $10 Amerika atau sekitar Rp113.000 saja, Anda sudah bisa menyewa seorang pria di sebuah perusahaan Ocean Rental. Pria-pria paruh baya tersebut disewa dan dijadikan teman bermain video game, mitra percakapan biasa, sampai bisa dijadikan sahabat belanja. Perusahaan Ocean Rental menawarkan 2 pilihan pria, yakni Takanobu Nishimoto yang merupakan dosen fashion dan style di sebuah perguruan tinggi. Selain itu, ada juga Mikio Sando, mantan pemain bisbol dan juga guru olahraga. Jadi, untuk siapapun yang membutuhkan bantuan laki-laki, jasa mereka ini sangat tepat. Di India, praktek penyewaan rahim komersil diperkirakan bernilai lebih dari 1 miliar US dollar atau 11 triliun rupiah per tahun. Para ibu pengganti ini akan ditempatkan di sebuah asrama yang disebut pabrik bayi. Kebanyakan yang menyewa rahim para ibu pengganti ialah pasangan yang tidak subur yang berasal dari luar negeri. Mereka datang ke India mencari perempuan tidak mampu yang mau dibayar untuk mengandung anak mereka selama 9 bulan. Di India, salah satu kota yang terkenal akan penyewaan rahim adalah Mumbai. Sekitar 90% kliennya berasal dari luar negeri dan 40% dari pasangan sesama jenis. Jasa penyewaan rahim ini pun mendapat kecaman dari dunia internasional sebagai pelanggaran HAM dan eksploitasi perempuan. Di India sendiri belum ada hukum yang jelas tentang perizinan sewa rahim. PBB menduga lebih dari 3.000 klinik kesuburan di India telah menghasilkan keuntungan lebih dari 92 triliun rupiah dari bisnis tersebut. Sebuah situs belanja online Taobao kini bukan hanya menjual barang, tapi juga pria tampan yang bisa dijadikan pacar pura-pura. Situs di Cina tersebut melihat banyak wanita di Cina yang tertekan karena belum memiliki pasangan atau pacar. Bahkan kenyataannya ada yang takut pulang ke rumah hanya karena tidak membawa kekasih. Dengan adanya layanan sewa pacar ini, para wanita yang sudah lama tidak memiliki kekasih tidak perlu khawatir pulang ke rumah. Tarif yang dipasang untuk menjadi pacar sewaan sebesar 30 yuan atau sekitar Rp57.000 per jam minimal 3 hari. Biaya itu sudah termasuk biaya menonton film, cium pipi, dan dahi. Bila ingin makan malam, penyewa harus menambah 50 yuan atau Rp95.000. Dan untuk kecupan di bibir, penyewa harus menambah 50 yuan atau Rp95.000. Salah satu pria yang mengiklankan dirinya di situs Taobao mengatakan ia bersedia menjadi pacar sewaan untuk menambah uang sakunya sehari-hari. Untuk menjadi pacar sewaan harus melalui proses wawancara terlebih dahulu, layaknya seperti wawancara kerja. Kemudian saling bertukar foto, berlanjut ke latihan kemesraan sebelum kencan sungguhan. Meskipun dituntut harus profesional, beberapa pacar sewaan mengaku tidak mudah berpura-pura pacaran dengan wanita yang tidak ada hubungan apapun di depan umum.
Sebuah perusahaan di Georgia, Amerika Serikat menawarkan kepada wanita lajang yang butuh bantuan urusan rumah tangga, yaitu suami sewaan. Jasa yang diberikan sama sekali tidak ada kaitannya dengan cinta atau layanan hubungan intim suami dan istri. Para pria yang disewa per jam ini untuk membantu wanita lajang yang butuh bantuan mengatasi urusan rumah tangga, seperti memperbaiki barang-barang yang rusak di rumah yang biasanya ditangani para pria. Lucunya, banyak wanita yang salah menduga yang datang untuk menemukan cinta. Mereka mengira para pria di layanan jasa tersebut adalah pria bayaran atau pria murahan. Sejak 2 bulan perusahaan itu dibuka, jumlah wanita yang justru meminta untuk lebih dekat dengan suami sewaan semakin meningkat, melebihi permintaan terhadap layanan perusahaan itu yang sebenarnya. Sementara itu di Jakarta terdapat sebuah jasa penyewaan bayi. Bayi-bayi malang yang disewakan ini kemudian dijadikan alat untuk mengemis di jalanan. Sungguh miris memang, tapi inilah salah satu fakta di ibu kota kita. Bayi-bayi ini disewakan tentu saja dengan harga yang murah. Tarif sewa bayi untuk mengamen berkisar Rp25.000, sedangkan tarif bayi untuk joki hanya Rp15.000. Biasanya penyewa sudah mengenal orang tua dari bayi tersebut, sehingga urusan dan tarifnya pun menjadi mudah dan murah. Bagi para pengamen, mengamen sambil menggendong anak lebih banyak penghasilannya dibandingkan dengan mengamen sendiri. Karena orang akan kasihan dan sudah pasti akan mudah memberikan uang untuk mereka. Jadi jika Anda melihat pengemis, pengamen, atau joki yang membawa anak, anak tersebut sangat mungkin hanyalah anak sewaan yang dieksploitasi untuk mendapatkan uang Anda. Penyewaan selanjutnya adalah penyewaan peziarah. Pria yang menyebut dirinya pembayar janji ini bernama Carlos Gil. Ahli komputer ini telah menghidupkan tradisi 700 tahun yang lalu dengan mempekerjakan dirinya sebagai peziarah bagi mereka yang lemah atau bisa jadi terlalu sibuk bahkan malas untuk berziarah. Carlos Gil akan pergi 2 tahun sekali ke kuil Fatima di Portugal dan memberikan doa-doa bagi mereka yang menyewanya. Para penyewa jasa Carlos Gil harus membayar $2.500 atau sekitar Rp27.750.000. Untuk membuktikan kalau ia benar-benar berjalan kaki ke kuil, Carlos Gil akan membeli setiap perangko dari yang dilewatinya. Badut yang satu ini berbeda dengan badut kebanyakan. Biasanya badut bertugas untuk menghibur anak-anak, namun tidak dengan badut ini. Selama seminggu, sang badut yang bernama Dominic DeVille akan menguntit seorang anak kemanapun anak itu pergi. Dia mengirim teks dingin, menelpon dengan misterius, dan juga mengirimkan sebuah surat kaleng. Sang badut juga akan memposting sebuah peringatan bahwa ia akan menyerang anak tersebut. Dominic DeVille bukanlah orang gila, tetapi ia disewa oleh orang tua anak untuk memberikan kejutan ulang tahun. Dominic DeVille mengaturnya dalam layanan badut jahat yang bermarkas di Leicester Netflix. Menurutnya, ide ini terinspirasi oleh beberapa film horor favoritnya. Pemirsa, itulah 7 jasa aneh yang disewakan Pepsi on the spot.